Untuk saat ini para ahli memperkirakan bahwa pengeluaran global pada pengangkat lunak dan jasa komputer akan tumbuh. Pada Indonesia, kegiatan pengadaan yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah sekarang No. 70 tahun 2012. Dalam hal dasar mengapa menggunakan output itu karena dengan menggunakan output akan mengurangi biaya tetap dan biaya yang dibayar berulang-ulang dan juga memungkinkan organisasi lain agar fokus pada dengan menggunakan output akan dapat memberikan fleksibilitas, meningkatkan akuntabilitas dan dapat memakai keterampilan dan teknologinya. Dalam proses outsourcing tentu adanya kesepakatan kontrak atau antara kedua belah pihak kontrak. Yang dimaksud adalah kesepakatan saling mengikat yang mewajibkan penjual untuk menyediakan produk atau jasa tertentu dan mewajibkan pembeli untuk membayar mereka dengan adanya kontrak. Dapat memperjelas tanggung jawab dan juga bertajam fokus pada produk utama yang dihasilkan dari suatu proyek. Dengan kontrak yang bersifat mengikat secara hukum, maka ada akuntabilitas yang lebih untuk memberikan pekerjaan sebagai mana yang tercantum dalam kontrak. Tren saat ini dalam outsourcing adalah mengikatnya volume kontrak, merupakan proses mendokumentasi keputusan pembelian, menentukan pendekatan dan mengidentifikasikan penjual yang potensial dalam proyek. Selain itu juga mengidentifikasi pertumbuhan proyek terbaik yang dapat dipenuhi dengan menggunakan produk atau jasa dari luar organisasi. Jika tidak ada keperluan untuk membeli produk atau jasa dari luar organisasi, maka tidak perlu melakukan proses manajemen pengadaan lainnya. Adapun alasan kritik untuk perencana pengadaan yaitu dengan melakukan analisis market output, membuat atau membeli. Analisa ini merupakan teknik manajemen umum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu organisasi harus membuat suatu produk atau layanan jasa tertentu di dalam organisasi atau membeli dari pihak lain. Untuk melakukan pengadaan salah satunya, outsourcing, tentu setiap manajemen selalu melakukan perjanjian kontrak kerja, kontrak statement on work. Perjanjian kerja yang dimaksud adalah deskripsi pekerjaan yang diperlukan untuk kegiatan pengadaan. Jika digunakan sebagai bagian dari kontrak untuk menggambarkan hanya pekerjaan yang diperlukan untuk kontrak tertentu, hal ini itu dibagi 3 contoh. Contoh 1. Lingkungan kerja, menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan secara detail. Selain itu, menentukan perangkat lunak yang diperlukan secara tepat dan sesuai dengan pekerjaan. 2. Lokasi kerja, menjelaskan di mana pekerjaan harus dilakukan. Selain itu, menentukan lokasi perangkat keras dan perangkat lunak serta di mana orang harus melakukan pekerjaan. 3. Periode kinerja, menentukan kapan pekerjaan dimulai dan diakhiri dan jam kerja, jumlah jam yang dapat ditagih per minggu, di mana pekerjaan harus dilakukan dan informasi mengenai jadwal terkait. 4. Jadwal produk yang dihasilkan, memberikan daftar produk khusus yang dihasilkan, menggambarkannya secara rinci dan menentukan kapan jatuh tempoh atau harus diselesaikan. 5. Standar yang dapat diberlakukan,
menentukan tanda-tanda spesifik setiap perusahaan atau industri yang relevan dan pelaksanaan pekerjaan. 6. Kriteria penerimaan menjelaskan bagaimana organisasi pembeli akan menentukan apakah pekerjaan dapat diterima. 7. Syarat-syarat khusus menentukan penyaratan khusus seperti sertifikasi perangkat keras atau perangkat lunak, tingkat minimum atau tingkat pengalaman personil, pernyataan perjalanan dan sebagainya. Menentukan pernyataan khusus seperti sertifikasi perangkat keras atau perangkat lunak, tingkat minimum atau tingkat pengalaman personil, pernyataan berdasar dan sebagainya. Sekian dari menurut kami, lainnya akan dilanjutkan saudara Edi. Saya akan melanjutkan dari penjelasan saudara Rizky. Dengan memahami template tersebut, maka dapatlah melakukan perencanaan kontrak atau persetujuan yang berikut. Yang pertama, persiapan beberapa dokumen yang diperlukan bagi penjual potensial untuk mempersiapkan tanggapan mereka dan menentukan kriteria evaluasi untuk pemberian penghargaan kontrak. Yang kedua, permintaan proposal yang digunakan untuk meminta proposal dari penjual yang prospektif. Proposal yang dimaksud merupakan suatu dokumen yang disiapkan oleh penjual ketika ada pendekatan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan pembeli. Yang ketiga, permintaan harga yang digunakan untuk meminta daftar, lelang atau penawaran dari calon pemasok, penawaran atau tender yang dimaksud dalam adalah dokumen yang disiapkan oleh penjual yang memberikan harga untuk item standar yang secara jelas telah ditentukan oleh pembeli. Berikut contohnya aspek-aspek yang diperhatikan dalam permintaan untuk proposal. 1. Tujuan permintaan proposal. 2. Latar belakang organisasi. 3. Persyaratan dasar. 4. Lingkungan hardware dan software. 5. Deskripsi proses permintaan proposal. Dan yang keenam, pernyataan kerja dan informasi jadwal. Dan yang terakhir yaitu laporan lain. Setelah mendapat permintaan untuk proposal, tentu harus dilakukan kriteria evaluasi. Yang sangat penting memahami kriteria evaluasi sebelum mengeluarkan permintaan proposal yang resmi. Dan tentu harus waspada terhadap proposal yang terlihat bagus di atas kertas. Silakan dipastikan untuk mengevaluasi faktor-faktor seperti kinerja masa lalu yang pendekatan manajemen. Selain itu dapat juga memerlukan presentasi teknis sebagai bagian dari proposal. Berikut contohnya evaluasi proposal dalam pengadaan. Dengan kriteria evaluasi dalam membuat proposal, mana yang terbaik untuk dipilih setelah melakukan pemilihan. Maka tentu ada pemodalan kegiatan pengadaan yang dimaksud adalah memastikan bahwa kinerja penjual atau rekanan memenuhi persyaratan kontrak. Tentu kontrak berhubungan dengan hukum. Jadi, penting agar para profesional yang mengerti hukum dan kontrak terlibat dalam menulis dan mengelola kontrak. Banyak manajer proyek mengabaikan masalah kontrak yang dapat mengakibatkan masalah serius ke depannya. Adapun saran-saran untuk pengendalian perubahan kontrak yang meliputi: 1. Diusahakan perusahaan untuk setiap bagian dari proyek perlu ditinjau dan dikomunikasikan oleh orang yang sama dengan cara yang sama pada saat bagian asli dari rencana itu disetujui. 2.
evaluasi setiap perubahan harus mencakup analisis dan bagaimana perubahan dapat mempengaruhi lingkup, waktu, biaya, dan kualitas barang atau jasa yang disediakan. 3. Perubahan harus didokumentasikan secara tertulis dan anggota tim proyek juga harus mendokumentasikan semua pertemuan penting dan panggilan telepon. 4. Para manajer proyek dan tim harus tetap terlihat dan terlibat untuk memastikan sistem baru akan memenuhi kebutuhan bisnis dan tetap bekerja di lingkup operasional. 5. Memiliki rencana cadangan. 6. Menggunakan alat dan teknik seperti sistem pengendalian perubahan kontrak, review, kinerja yang dilakukan oleh pembeli, inspeksi dan audit dan lain sebagainya. Penutup, ilmu manajemen telah tidak dipaparkan dengan sangat jelas, sederhana agar dapat lebih mudah memahaminya, maka ringkasan dalam kesimpulan dapat membantu untuk makalah manajemen ini. Kesimpulannya adalah bagaimana yang tertera di bawah ini, yaitu kesimpulannya ada ringkasan yang berhasil dihimpun dari penjelasan dan pembahasan di atas, maka dapat diketahui bahwa ilmu manajemen adalah suatu ilmu yang mengarah kepada pengetahuan untuk melakukan penyusun. Ada caranya yang dapat disampaikan adalah hendaknya makalah ini menjadikan pengetahuan tambahan yang dapat memotivasi dan memberikan informasi tambahan tentang ilmu manajemen. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kata-kata salah, mohon minta maaf. Wassalamualaikum